Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi statistika pada subbab ukuran pemusatan data yaitu rata-rata atau mean. Nah, pada saat di dalam kelas, kita sering memerhatikan teman-teman kita. Terkadang juga tanpa sadar kita membandingkan ukuran sepatu teman kita di dalam kelas tersebut. Nah, di antaranya ada yang ukuran sepatunya yaitu 37, 38, 39, atau bahkan 40. Namun demikian, jika kita mencoba mendata ukuran sepatu siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu. Nah, nilai tertentu itu yang disebut dengan rata-rata. Apa itu rata-rata? Jadi, rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Langkah mudah untuk menentukan rata-rata adalah menjumlahkan semua bilangan pada data, kemudian membaginya dengan banyak data. Atau kita bisa menggunakan rumus ini. Jumlah data dibagi banyak data. Atau mean, ini dibacanya adalah X bar sama dengan X1 yaitu jumlah data yang ke-1, X2 yaitu jumlah data yang kedua, dan seterusnya. Dan N adalah banyaknya data. Nah, kita masuk saja ke contoh soal yang pertama. Berikut adalah data banyak kelereng yang dimiliki siswa kelas 5A. Ada yang memiliki 15 kelereng, 7 kelereng, 20 kelereng, 13 kelereng, dan 25 kelereng. Pertanyaannya, berapa rata-rata kelereng yang dimiliki siswa kelas 5A? Kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Kita masukkan jumlah datanya. Yang pertama adalah 15 ditambah 7 ditambah 20 ditambah 13 ditambah 25. Nah, banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya data ada 5. Selanjutnya kita jumlahkan jumlah datanya. Ada 80 per 5. Jadi hasilnya sama dengan 40. Jadi, rata-rata kelereng yang dimiliki oleh siswa kelas 5A adalah sebanyak 40 kelereng. Baik, di sini ada contoh soal yang kedua. Hasil ulangan harian matematika siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Ada 95, 75, 85, dan seterusnya. Nah, di sini ada 30 data siswa. Ada banyak sekali ya datanya. Jika kita menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data, maka itu akan panjang sekali. Nah, untuk menentukan rata-rata dari data tersebut, akan lebih mudah dan efektif jika dikelompokkan berdasarkan nilai yang sama dan dihitung banyak data yang sama seperti tabel berikut ini. Nah, di sini kita kelompokkan terlebih dahulu nilainya. Ada 75, 80, 85, 90, 95, 100. Kemudian kita hitung jumlahnya. Nah, di sini nilai 75 ada berapa? Ada 2, yang ini dan yang ini. Jadi kita tulis jumlahnya ada 2. Selanjutnya nilai 80. 80 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai 80 ada 5 dan seterusnya. Kita cari nilai 85-nya ada berapa, 90-nya ada berapa, 95-nya ada berapa, dan 100-nya ada berapa. Nah, untuk selanjutnya, banyaknya data yang sama dinamakan frekuensi. Jadi, di sini ada nilainya 75, frekuensinya 2,
nilainya 80 dan frekuensinya 5, begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai rata-rata data yang ada frekuensinya dengan cara mengalihkan data dengan frekuensinya. Nah, di sini kita kalikan datanya 75 dan frekuensinya ada 2, maka 75 dikali 2 hasilnya 150, 8 dikali 5 hasilnya 400, 85 dikali 8 hasilnya 680, dan seterusnya. Sehingga didapatlah jumlah frekuensinya 30 dan jumlah data dikali frekuensi yaitu 2610. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyak data atau F1 dikali X1 per F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Nah, di sini 2610 kita bagi dengan 30, hasilnya sama dengan 87. Jadi, rata-rata nilai ulangan harian matematika siswa kelas 8 adalah 87. Selanjutnya, kita masuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut. Nah, di sini nilainya ada 5 dengan frekuensi 2, 6 dengan frekuensi 1, 7 dengan frekuensi 2, 8 dengan frekuensi 3, 9 dengan frekuensi 1, dan 10 dengan frekuensi 1. Berapakah rata-rata nilai siswa tersebut? Kita masukkan ke dalam rumus X bar atau min. Nah, di sini F1 bisa diartikan dengan frekuensi dan X1 bisa diartikan dengan nilai. Jadi, rumusnya adalah F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya. Kita masukkan F1-nya, frekuensi yang pertama adalah 2, dan nilai yang pertama adalah 5. Frekuensi yang kedua adalah 1, dan nilai yang pertama adalah 6, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan, maka hasilnya 2 kali 5 hasilnya 10, 1 kali 6 hasilnya 6, 2 dikali 7 hasilnya 14, 3 dikali 8 hasilnya 24, 1 dikali 9 hasilnya 9, dan 1 dikali 10 hasilnya 10. Di sini per F1 yaitu frekuensi, kita masukkan 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1, maka hasilnya juga 10. Jadi 73 dibagi 10 hasilnya sama dengan 7,3. Jadi rata-rata nilai siswa kelas 8E adalah 7,3. Nah, gimana sih kalau bentuk datanya itu berbentuk diagram batang seperti ini? Jadi, jika bentuknya diagram batang seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini kan dia pertanyaannya, tentukan min dari jumlah pengunjung di klinik gigi selama 7 hari. Nah, di hari pertama itu pengunjungnya ada 12. Kita masukkan saja nilainya 12. Di hari kedua ada 16. Di hari ketiga 0 atau tidak ada sama sekali pengunjung. Hari keempat ada 8. Hari kelima ada 31. Hari keenam ada 28. Dan hari ketujuh ada 17. Kemudian banyaknya data, yaitu ada 7. Nah, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Hasilnya 112 dibagi 7 sama dengan 16. Jadi, min dari jumlah pengunjung di klinik gigi selama 7 hari adalah 16. Baik, sekian materi kita mengenai min. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi murid-murid semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.